mahasiswa S1 Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, yang saat ini kita belajar mata kuliah bersama ya, Matematika Dasar, atau yang dulu kita sebut dengan pengantar matematika. Saya mohon maaf pada pertemuan yang lalu ada kendala sehingga tidak bisa membersamai teman-teman, tapi insya Allah 2 hari berturut-turut ini saya akan membersamai teman-teman ya untuk belajar materi yang menarik dan krusial dalam pembelajaran matematika, terutama teman-teman yang nanti akan menempuh mata kuliah aljabar, kemudian matematika diskrit, kemudian berminat dengan coding, berminat dengan AI. Mata kuliah ini luar biasa ya. Kita sebut mata kuliah ini matematika dasar dengan pembahasan modul 3 yaitu logika matematika. Nah, teman-teman sekalian, dari pengalaman beberapa waktu lalu sempat mengikuti pelatihan workshop ya, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian Matematika dan Kombinatorika, Puslitbang ITB. Mata pelajaran logika yang ada dulu di SMA saat ini sudah dihapus ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi pembahasan logika matematika. Padahal menurut Profesor siapa kemarin saya lupa namanya, sampaikan bahwa dasar dari belajar coding, pengembangan AI dan seterusnya ini adalah logika matematika. Sayang sekali ya di bangku SMA sudah tidak terdapat lagi mata pelajaran ini di kurikulum terbaru. Tapi alhamdulillah saya bersyukur di mata kuliah kita ini matematika dasar, logika matematika dibahas pada modul matematika dasar edisi 3 yang saat ini mungkin teman-teman punya ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf pembahasan kita mungkin nanti berhenti di jungsi ya teman-teman. Eh, Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembahasan logika matematika part kedua dan juga modul berikutnya Insya Allah begitu. Baiklah kita mulai teman-teman. Kita buka dengan membaca Bismillah bagi yang Muslim dan berdoa dan menurut agama keyakinan Mas dan Mbak lainnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, logika matematika atau lebih tepat mungkin logika begitu saja ya. Di beberapa ilmu pengetahuan yang pernah saya tahu di beberapa pesantren ya, yang mungkin berasal dari sekolah-sekolah agama itu ada disebut dengan ilmu mantik ya. Ilmu ini juga sudah lama sekali termasuk kuno ya. Udah mulai zaman Yunani, Romawi itu sudah ada dan saat ini sudah dikembangkan dan merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang berperan dalam seluruh ilmu pengetahuan, misalnya informatika, komputer, ilmu politik dan ilmu komunikasi. Nah, dasar awal untuk mempelajari logika matematika ini teman-teman adalah pemahaman konsep proporsi atau kalimat tertutup dan kalimat terbuka atau bukan proporsi. Proporsi atau yang kita sebut dengan pernyataan adalah sebuah kalimat deklaratif ya teman-teman, bernilai benar atau mungkin bernilai salah, tetapi bukan keduanya. Misalnya ya, kita punya proporsi. Jadi proporsi ini atau disebut dengan kalimat tertutup, biasanya kita lambangkan dengan huruf kapital teman-teman ya. Misalkan kita punya proporsi A. Proporsi A didefinisikan sebagai 5 tambah 9 sama dengan 13. Ini bisa kita katakan sebagai proporsi. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai kebenaran atau nilai salah. Kita coba cek 5 tambah 9 berapa? Nah, ini salah ya. Bukan 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 benar ini, harusnya salah ini. Nah, salah. 5 tambah 9 harusnya berapa, teman-teman? 14 ya. 14. Di sini nilainya 13. Berarti bernilai salah. Maka ini disebut sebagai proporsi. Kemudian yang B. Kita punya proporsi C. C adalah 21 dibagi 3. Misalkan saya ganti jadi 7. Ini bernilai salah atau benar, teman-teman? Ya, mudah sekali ya. 21 dibagi 3 adalah 7. Berarti proporsi ini bernilai benar. Nah, kita cek sekarang yang C. 2x plus 1 lebih dari 5. Ini kita katakan sebagai bukan proporsi.
Kenapa? Karena belum bisa dipastikan nilai benar atau salahnya. Nah, maka 2x plus 1 lebih dari 5 ini bukan kita katakan sebagai proporsi. Karena tidak diketahui x-nya berapa, teman-teman. Seandainya x-nya ini kita kasih 1 misalkan. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ini proporsi, tapi bernilai salah. Kalau kita masukkan nilai x-nya 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Nah, ini bernilai benar, karena 9 lebih dari 5. Tetapi ketika kita tentukan seperti ini, 2x plus 1 lebih dari 5, maka kita katakan sebagai bukan proporsi. Nah, kenapa? Karena belum bisa dipastikan nilai benar atau salahnya. Dari mana kita kok belum tahu dipastikan benar salahnya? Dan nilai x-nya. X-nya belum didefinisikan. Maka kalimat seperti ini kita sebut sebagai kalimat terbuka. Bukan kalimat tertutup atau bukan proporsi. Atau bisa disebut sebagai bukan pernyataan. Iya. Baik, adakah teman-teman yang bisa membuat beberapa contoh? Silakan. Yang membuat kalimat terbuka terlebih dahulu. Kalimat yang bukan proporsi, misalkan. Silakan. Ada yang mau bisa buat? Boleh yang dari matematika, boleh dari yang lain. Misalkan menggunakan pernyataan yang bukan matematika ya. Misalnya, eh, siapa namamu? Nah, kayak begitu ya teman-teman ya. Atau ambilkan buku itu gitu ya. Bacalah buku ini gitu. Ini kan bukan termasuk proporsi ya, bukan termasuk kalimat tertutup, bukan termasuk pernyataan. Karena tidak bisa tentukan nilai kebenaran dan salahnya. Nah, tapi kalau kita misalkan eh, Gunung Semeru. Wah, ini misalnya kita belajar geografi ya. Gunung Semeru adalah gunung yang tertinggi di Jawa Timur. Nah, ini fakta ini. Ini proporsi ini. Bernilai benar begitu ya. Ada lagi misalkan Semarang adalah ibu kota Jawa Timur. Ini adalah sebuah proporsi. Nah, nilainya apa? Salah gitu ya, teman-teman. Ada yang bisa membuat contoh? Silakan, teman-teman. Monggo, silakan. Dari mana? Silakan buat satu kalimat terbuka dan satunya lagi membuat proporsi bernilai benar, satunya lagi kita buat proporsi bernilai salah. Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab, mungkin mau berdiskusi, silakan. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau sharing-sharing begitu. Apakah logika sudah masuk di tutorial online ya, teman-teman ya? Sudah dibahas nggak? Sudah masuk pertemuan sesi kedua atau belum? Belum. Oh, belum ya, belum ya. Baik, belum. Masih pembahasan apa di Tuton? Sesi 2 himpunan yang Oh, oke. antar matematika. Ya, silakan Mbak. Mungkin punya contoh kalimat terbuka, Kalimat kalimat yang tidak terbuka. bisa. Silakan. Misalnya, apakah Amir anak tertua? Bukan ya. Ya, Begitu silakan. kah? Kalimat terbuka atau boleh pilih mau kalimat terbuka atau mau kalimat proporsi yang bernilai benar atau kalimat proporsi yang bernilai salah. Boleh, silakan ambil yang mana. Yang terbuka. Ya, silakan, silakan. Gimana? Apakah Amir anak tertua? Oke, apakah Iya nggak Ami sih? anak tertua? Bisakah kita tentukan kebenaran dan salahnya ini? Bisa ya. Belum ya, belum bisa ya. Jadi kalimat ini masih belum Oh, bisa kita tanya kita tentukan apakah benar atau salah. Berarti ini kalimat terbuka. terbuka. Lanjut, ada mau tambah lagi Mbak yang benar atau salah? Yang benar Silakan 6 bagi proporsi. 3. Ya,
6 bagi 3, 2. Itu 6 proporsi bagi kan? 3 sama dengan 2. Apakah ini bernilai benar atau salah? Benar. Benar, berarti ini proporsi. Lanjut berikutnya yang proporsi salah. 3 kurang 2 kurang 3 kurang 2 sama dengan 4. Iya, harusnya kan nilainya 1 ya. Oke, ini adalah sebuah proporsi tapi bernilai salah. Ya, bagus sekali. Dengan Mbak siapa saya ini? Ika. Dari UPBJ mana, Mbak? Yogyakarta. Oh, subhanallah. Bu Sita, dosen kita itu dari Jogja loh, Mbak. Bu Belum Dr. gak Sita dapat Alif. kayaknya aku. Gak dapat. Iya, belum dapat ini ya, belum mata kuliahnya Bu Sita ya? Belum. Belum. Bu Sita biasanya kombinatorika biasanya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, apakah kalimat terbuka bisa kita rubah menjadi kalimat proporsi atau kalimat tertutup? Bisa. Kita bisa. Ya, kalau teman-teman baca modul, kalimat terbuka ini dapat dirubah jadi kalimat proporsi setelah kita berikan 2 syarat. Nah, apa syaratnya itu? Syaratnya adalah kita berikan kuantor universal atau kuantor eksistensial. Teman-teman, saya minta perhatian teman-teman ya. 2 tanda ini akan teman-teman pahami lebih lanjut ketika teman-teman belajar analisis ya. Analisis real. Kalau saya dulu waktu kuliah masih analisis 1 ya. Waktu yang kurikulum lama. Analisis 1. Kalau di kurikulum sekarang saya kurang paham ya. Apa ini? Ini kita sangat ketemu lagi dengan istilah-istilah ini nanti ya. Apa kuantor universal itu? Kuantor universal ini kalau kita lihat notasinya seperti A terbalik ya. Ya, ini kalau misalkan dinotasikan kuantor universal seperti ini, maka kita baca untuk setiap X berlaku BX. Nah, kayak begitu ya, teman-teman. Atau bisa dibaca untuk semua X berlaku BX. Namanya universal ya, teman-teman ya. Universal, umum. Berarti kata kuncinya adalah pada kata semua dan setiap. Jadi kalau teman-teman nanti mau merubah ya kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup, teman-teman bisa menambahkan yang pertama kuantor universal pada kalimat terbuka tersebut. Nah, ini dibaca untuk setiap atau dibaca untuk semua. Yang kedua, kuantor eksistensial. Nah, berbeda dengan kuantor universal, kuantor eksistensial ini teman-teman ya, lambangnya seperti E terbalik. Nah, seperti ini. Dibaca bagaimana? Dibaca terdapat X ya, atau ada sekurangnya sebuah X, atau ada beberapa X. Nah, seperti itu. Jadi jangkauannya lebih khusus ya daripada kuantor universal. Kalau universal itu lebih umum untuk setiap, untuk semua. Sedangkan kuantor eksistensial terdapat X, ada sekurangnya sebuah X, ada beberapa X. Nah, seperti itu. Jadi tinggal pilih saja kuantor apa yang mau kita pakai. Nah, ini kita contohkan ya teman-teman ya. Berikutnya, hubungan kebenaran kalimat terbuka, proporsi, dan kuantor. Jadi kita coba seperti yang sampaikan tadi, kalimat terbuka bisa kita rubah menjadi sebuah proporsi, ya. Jadi kalimat terbuka, nih, nah ini bisa kita rubah jadi proporsi, asalkan kalimat terbuka itu harus kita berikan kuantor. Kita buat contoh ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini, pelan-pelan saja ya. X tambah 5 adalah bilangan asli. Dengan X adalah elemen dari bilangan asli atau N. Ini masih kalimat terbuka teman-teman. Karena kita nggak tahu X-nya berapa. Nah, kan begitu ya. Nah, maka kita berikan sebuah kuantor. Nah, sehingga proporsi kalimat terbuka ini akan menjadi sebuah kalimat tertutup atau menjadi sebuah proporsi. Misalkan kita berikan kuantor universal. Ya. Ada yang bisa baca, teman-teman? Kira-kira ini bacanya apa? Yang ini, silakan ada yang membaca.
Mbak yang dari Jogja, monggo silakan kalau mau baca sambil belajar bersama-sama. Ini kira-kira dibaca apa ini? Atau mungkin teman-teman yang lain boleh, silakan. Ini dibaca apa kira-kira? Jadi asalnya tadi kan X plus 5 adalah bilangan asli. Dengan X adalah elemen bilangan asli. Ini kita bahas ya di pekan-pekan yang lalu tentang himpunan begitu. Nah, ini masih kalimat terbuka, teman-teman. Nah, kita paksa dia menjadi sebuah kalimat tertutup atau proporsi yang bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah begitu ya. Nah, silakan teman-teman. Ini bacanya apa ini? Dari mulai A terbalik ini sampai belakang, silakan. Ya, belum ada ya. Saya lanjutkan ya kalau belum ada. Ini kalau kita baca seperti ini. Untuk setiap X pada X plus 5 adalah bilangan asli, maka X adalah elemen bilangan asli N. Nah, ini benar-benar teman-teman. Jadi ini eh, sudah termasuk kalimat tertutup atau proporsi. Karena kita sudah menambahkan kuantor universal. Nah, ya. Untuk setiap X, ya, X berapapun itu, X plus 5 adalah bilangan asli, maka X adalah elemen bilangan asli N. Nah, ini berbentuk proporsi, ya. Nah, ini bisa kita, apa namanya, bisa kita uji kebenarannya. Nah, silakan aja dimaksudkan, misalkan X-nya 1 tambah 5. Apakah 1 tambah 5 hasilnya 6 adalah bilangan asli? Ya, betul. Lalu misalkan kita masukkan lagi, misalnya X adalah 2 tambah 5 adalah 7. Apakah 7 bilangan asli? Ya, benar. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Ada sebuah kalimat terbuka di soal yang sebelumnya, seperti ini. 2X plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional. Ya, teman-teman ya. 2X plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional. Kita udah bahas ya bilangan rasional beberapa pekan yang lalu. Ada rasional sejati, tak sejati, desimal gitu ya teman-teman ya. Dan X adalah elemen bilangan rasional. Ini adalah masih kalimat terbuka. Maka kita berikan kuantor teman-teman. Sehingga menjadi proporsi sebagai berikut. Coba teman-teman tentukan. Manakah yang bernilai benar dan manakah yang bernilai salah? Atau jangan-jangan benar semua atau jangan-jangan salah semua. Begitu teman-teman. Silahkan. Yang pertama, kalimat terbuka ini saya sebut proporsi P. Untuk setiap X terhadap 2X plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional. Karena X adalah elemen bilangan rasional. Yang Q, proporsi Q. Jadi kalimat terbuka ini saya sebut kalimat proporsi Q. Q. Ada sekurang-kurangnya ya. Ada sekurang-kurangnya sebuah X pada 2X plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional dengan syarat X adalah elemen dari bilangan rasional. Nah, teman-teman, saya mau tanya, apakah semuanya bernilai benar
atau semuanya bernilai salah, ya, atau salah satu ada yang benar atau ada yang salah. Silakan teman-teman, ada yang berpendapat? Silakan. Jadi pada kalimat terbuka yang awalnya 2x plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional. Dengan X adalah elemen key. Ini masih dikatakan kalimat terbuka, teman-teman. Kemudian kita tambahkan proporsi universal di sini. Sedangkan yang bawah, saya tambahkan sebuah proporsi eksistensial. Ya, maaf, kuantor eksistensial, yang atas kuantor universal. Maka kalimat ini bukan lagi kalimat terbuka, tetapi kita katakan sebagai kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu kita sebut dengan sebagai proporsi. Nah, karena berbentuk proporsi, teman-teman, kita tentukan apakah ini bernilai benar atau bernilai salah, begitu. Ya, teman-teman ada yang bisa bantu saya? Monggo, silahkan. Apakah kedua proporsi ini sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah? Silahkan, teman-teman. Kalau misalkan bernilai benar, apa alasannya? Bernilai salah, apakah apa alasannya, begitu ya, teman-teman ya? Silakan. Saya agak pelan-pelan ya, teman-teman ya, untuk materi ini karena memang materi ini materi krusial ya, materi esensial yang akan teman-teman lanjutkan nanti. Materi ini di analisis real ya, dan juga teman-teman yang nanti mau belajar mata kuliah algoritma pemrograman, kemudian praktikum visualisasi data, itu kan ada beberapa mata kuliah berpraktikum ya, teman-teman ya. Harapannya kalau teman-teman sudah paham, menguasai dasar-dasar logika, ini akan memudahkan teman-teman nanti menyusun bahasa pemrograman ya. Nah, seperti itu. Insya Allah bermanfaat, saya yakin bermanfaat. Teman-teman tidak perlu ragu ya, karena mata kuliah matematika dasar ini sepengalaman saya, semoga saya tidak salah ya, ini sangat-sangat mudah ya model UAS-nya. Jadi seingat saya eh, soal-soalnya ini himpunan hanya satu soal, kemudian logika matematika satu soal, kemudian ada pertidaksamaan dan persamaan. Itu satu soal gitu ya, teman-teman. Dan satu lagi saya lupa, yang keluar lagi bab-bab terakhir kalau nggak salah ya. Jadi tidak semua yang teman-teman pelajari di modul 1 sampai modul terakhir itu akan keluar waktu UAS. Tapi bukan berarti teman-teman tidak mempelajari semua. Saran saya tetap dipelajari semua karena mata kuliah matematika dasar ini mulai bab pertama sampai bab terakhir insya Allah membantu teman-teman untuk mempelajari mata kuliah lebih lanjut di semester 2, 3, dan seterusnya. Walaupun di ujian UAS nanti teman-teman tidak akan menemukan ya semua modul keluar semua, hanya materi-materi esensial ya. Materi-materi esensial yang sekiranya nanti sangat diperlukan untuk kelanjutan di mata kuliah berikutnya, termasuk salah satunya adalah logika matematika. Seingat saya, teman-teman nanti soalnya membuktikan tabel kebenaran, ya, dan hubungan antara ini membuat kesimpulan yang sah ya, seperti silogisme, tautologi, modus ponen, modus tolen ya, itu kita pelajari besok malam, insya Allah. Makanya malam hari ini kita belajarnya agak santai saja sampai teman-teman paham, dan mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan kita diskusikan. Kemudian nanti apa yang perlu perlu dipahami kita pahami bersama-sama. Baik, teman-teman, eh, mungkin saya bantu ya. Proporsi yang pertama, kita kalimat terbuka yang pertama, kita beri kuantor universal. Untuk setiap X, wah, inti X-nya berapa saja sudah. Karena sudah ditentukan oleh X adalah rasional gitu kan ya. Maka untuk
semua X berapapun asalkan X itu adalah rasional ya, maka 2X plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional. Misalkan teman-teman ya, kita substitusikan saja nilai setengah. Ya, setengah ya. X-nya rasional. X-nya rasional ya teman-teman ya. X sama dengan setengah. Maka kita masukkan 2 kali setengah ya, ditambah 1 lebih dari 5. Ya, 2 setengahnya 2 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Apakah 2 lebih dari 5? Tidak. Jadi proporsi ini bernilai salah. Misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang Q. Nah, Q juga begitu. Untuk beberapa X, 2X plus 1 lebih dari 5 adalah bilangan rasional. Dengan X adalah elemen dari bilangan rasional. Misal teman-teman ya. Apa namanya? Kita masukkan misalnya 3/4. Nah, 3/4 teman-teman ya. 24 ini 2, 3/2 ditambah 1 sama dengan misalnya berapa? 1 tambah 1,5, 2,5. Apakah 2,5 itu adalah lebih dari 5? Tidak. Maka kita katakan ini adalah proporsi yang salah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ya bahwa untuk menentukan sebuah kalimat terbuka itu apakah bisa dibuat kalimat tertutup atau pernyataan, cukup teman-teman berikan kuantor universal dan kuantor eksistensial, begitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan yang kedua, yang tidak kalah penting. Nah, kalau kita hanya mempelajari tertutup dan terbuka, sepertinya jangkauannya kurang luas ya teman-teman ya. Karena memang banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari ini tidak hanya bisa satu gitu ya. Tapi masalah-masalah setiap hari ini sering kita dihadapkan pada dua hal ya. Misalkan jika A maka B gitu kan ya. Jika saya lulus CPNS misalkan ya teman-teman ya, maka saya akan memberi sedekah sodakoh pada anak yatim. Nah, kayak gitu nazar misalkan. Atau mungkin adik-adik kita yang ingin ikut SNBT begitu. Syarat lulus SNBT adalah hadir saat ujian dan mengerjakan soal TPS dan literasi misalkan kayak gitu. Nah, kita akan menemukan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bahkan misalkan nanti kalau kita belajar pemrograman ya, misalkan jika X maka Y ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jika X maka Y. Nah, ini sering sekali ketika kita dalam pemrograman itu menggunakan logika matematika. Sehingga kalau dikatakan the power of artificial intelligence encoding is mathematics itu enggak salah menurut saya. Maka dari itu, untuk memecahkan masalah beberapa kejadian ya teman-teman ya, tidak cukup kita hanya melihat ini kalimat tertutup atau kalimat terbuka begitu ya, atau kalimat terbuka kita paksa jadi kalimat tertutup dengan menambahkan kuantor apa tadi, universal atau eksistensial. Nah, kita butuh satu lagi yang disebut sebagai penghubung atau connectives. Nah, ini yang menjadi inti dari segala inti ya teman-teman ya. Yang pertama, kita punya penghubung antar proporsi yang kita sebut dengan disjungsi. Lambangnya seperti ini teman-teman. Yang kedua adalah konjungsi. Lambangnya seperti huruf V terbalik. Kemudian ada implikasi. Ini tandanya panah. Dan ada yang ketiga biimplikasi. Nah, tandanya panah kiri kanan. Ada juga yang terakhir teman-teman. Kita punya tanda min seperti ini, atau tanda seperti ini, atau tanda seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai sebuah negasi.
ya teman-teman ya. Nah, apa itu negasi? Misalkan teman-teman begini, P 5 adalah bilangan prima. Nah, kita punya proporsi. P adalah P, proporsi P adalah 5 adalah bilangan prima. Nah, teman-teman, ini bernilai benar atau salah, teman-teman? Benar, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Saya kira saya tinggal sendirian. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Oke, sebentar, sebentar. Ya, dengan Mbak siapa saya bicaranya? Aulia, Pak. Iya, dari UPBJ mana, Mbak? Jakarta. Alhamdulillah. Pernah ke UT Pusat di Ciputat? Waktu itu apa tuh namanya? OSMB-nya di sana sih, Pak. Oke, siap. Pernah ketemu dengan dosen-dosen kita di Ciputat? Sering. Oh, sering. Pernah ngobrol dengan siapa? Bu Seli. Oh, Bu Seli. Dengan Bu Sita, Pak Belum, Wahyu? paling Belum sering pernah ya. Iya, kita sudah punya 2 dosen keren ya yang di matematika. Kita sudah punya Prof. Fatia Fatimah yang di Padang dan Dr. Sita Alif. Keren, luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Ulia ya. Siapa tadi? ya, Pak. Iya. Bagaimana Mbak? Apakah P 5 adalah bilangan prima ini benar? Benar. Benar. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita buat negasinya. Negasinya ya. Kita buat negasinya. Ini bernilai benar. Nah, maka untuk membuat negasi P, cukup kita tulis negasi P. Maka kalau kita masukkan ke kalimatnya, 5 adalah bukan bilangan prima. Nah, bagaimana sekarang? Apakah negasi dari P tetap bernilai benar atau salah, Mbak? Salah. Salah, betul. Seperti itu ya. Jadi kita bisa bolak-balik tuh. Kalau misalkan proporsinya salah, maka ketika kita negasikan menjadi benar. Contohnya begini. Eh, Ki, proporsi Ki. Ki. 2 ditambah 5 sama dengan 6. 2 ditambah 5 sama dengan 6. Saya tulis ya. Nah, misalkan saya punya Ki nih. Ki, proporsi Ki, 2 ditambah 5 adalah sama dengan 6. Nah, Mbak atau Mas, siapa saja boleh, jawab boleh. Siapa saja ya. 2 tambah 5 adalah sama dengan 6. Ini bernilai benar atau salah? Salah. Salah, ya betul. Nah, sekarang kita kasih negasi. Nah, negasi Ki. Kira-kira gimana bunyinya negasi Ki-nya, Mbak atau Mas? 2 tambah 5 adalah sama dengan 6. Ini bernilai salah. Sekarang kita buat negasinya atau ingkarannya istilahnya ya. Ingkarannya gitu. Lawannya. Kira-kira kalimatnya gimana, Mbak Mas? 2 tambah 5 Mm-mm. adalah tidak 6. Sama dengan Iya, tidak 6. betul. Betul, 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 Mbak. Terima kasih. 2 tambah 5 adalah tidak sama dengan 6. Boleh kan seperti ini ya? Atau bukan sama dengan 6. Maka ternyata negasinya bernilai benar. Nah, teman-teman sekalian, tabel kebenaran seperti yang saya sampaikan tadi, tabel kebenaran P dan negasi P bisa kita lihat pada tabel 3.1.1, yaitu tabel ini terletak di modul 3 kegiatan belajar 1 poin bagian 1. Jadi kalau misalkan proporsinya bernilai B benar, maka
negasi proporsi P adalah salah. Kalau proporsinya dari awal bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Saya kira mudah sekali ya teman-teman ya. Berikutnya, ya nomor 9. Nomor 9. Setelah kita belajar konektif untuk negasi, kita belajar konjungsi. Konjungsi itu, misalkan kalau kita cek di modul 3.1.3, ya, modul 3, kegiatan belajar 1, definisi yang ketiga, diartikan seperti ini. Misalkan P dan Q adalah dua buah proposisi, jadi proporsinya majemuk ya teman-teman ya. Ada dua di sini. Maka P dikatakan konjungsi Q atau bisa dibaca P dan Q ya teman-teman ya. Atau dibaca konjungsi P dan Q. Jadi konjungsi itu artinya kalau dideskripsikan sama saja dengan dan. Konjungsi P dan Q ya diberi notasi seperti ini teman-teman. Nah, ini artinya P konjungsi Q atau P dan Q. Nah, untuk memahami konjungsi selain tandanya seperti ini, maaf, selain juga dibaca dan ya, ada ketentuan seperti ini teman-teman untuk bisa memudahkan menghafal. Dua proporsi P dan Q ketika dikonjungsikan hanya bernilai benar jika keduanya benar. Selesai di situ. Berarti selain itu salah. Ya teman-teman ya. Kedua-duanya bernilai benar. Ya. Berarti salah satu benar. Misalkan proporsi P benar, Q salah, maka salah. Jika Q benar, P salah, juga salah. Jika P, Q salah, ya kedua-duanya salah kan gitu teman-teman ya. Ini pertanda, ancer-ancer kata orang Jawa, ya, mohon maaf ya teman-teman. Dua proporsi dikatakan benar hanya jika dan hanya jika kedua-duanya harus benar. Nah, definisi ini teman-teman bisa kita cek dalam tabel kebenaran konjungsi. Kita punya proporsi P, kita punya proporsi Q, kemudian kita konjungsikan keduanya. Ingat ya teman-teman ya, definisinya dua proporsi dikonjungsikan hanya bernilai benar jika dua-duanya benar. Selain itu salah. Kita cek yang ini. Proporsi P bernilai benar. Proporsi Q bernilai benar. Maka bagaimana konjungsinya teman-teman? Bernilai benar. Nah, ini tentu sesuai dengan definisi. Sekarang kita cek. Bagaimana kalau proporsi P-nya salah, tetapi Q-nya benar? Nah, kembali ke definisi. Jadi, konjungsi dari dua proporsi hanya akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Nah, ternyata salah satu konjungsinya bernilai salah, teman-teman. Yaitu konjungsi untuk proporsi P. Maka, kesimpulannya, proporsi P konjungsi Q bernilai salah. Kenapa? Karena ada salah satu proporsi yang bernilai salah. Lanjut ke atasnya. Proporsi B bernilai benar. Proporsi Q bernilai salah. Nah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan ini. Kok ada satu proporsi salah ya? Kemudian keduanya kita konjungsikan. Otomatis kesimpulannya adalah bernilai salah. Karena ada salah satu proporsi yang salah, yaitu Q. Maka kesimpulannya konjungsi P dan Q juga salah. Terakhir, bagaimana jika proporsi P bernilai salah? Terus kemudian Q bernilai salah. Wah, jelas ini. Jangankan keduanya salah ya teman-teman ya. Satu proporsi saja salah begitu.
maka nilai konjungsinya adalah salah. Jadi untuk gampang mengingat teman-teman, nilai konjungsi ini bernilai salah jika dan hanya jika salah satu salah. Dan sebaliknya, kedua akan bernilai benar ketika dua proporsinya harus benar. Kedua-duanya harus benar. Saya kira mudah ya teman-teman ya. Nah, coba kita aplikasikan teman-teman. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Ada kasus seperti ini. Saya dibantu ya teman-teman ya. Nih, misalnya gini teman-teman ya. Nanti kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita belajar bersama. Misalnya kayak gini. Misalnya terdapat proporsi begini teman-teman ya. Ada kalimat ya, mungkin lebih tepatnya kalimat dulu deh. Syarat utama diterima PTN jalur SNBP, yang pertama syaratnya adalah lulus SMA. Yang kedua adalah lulus ujian TKA. Nah, ini adalah ada dua proporsi ya teman-teman ya. Lulus SMA ini adalah P misalnya, sedangkan lulus ujian TKA kita anggap sebagai proporsi Q. Nah, teman-teman begitu ya. Jadi, proporsi P dan Q ini adalah dua syarat utama. Lulus diterima PTN jalur SNBP. Nah, kita coba ya. Ada yang bisa bantu nanti bisa langsung di-unmute. Kita diskusi bersama. Apa perintah soalnya? Buatlah tabel kebenaran konjungsi untuk misalnya ada seorang anak ini. Alfian lulus SMA dan lulus ujian TKA. Alfian lulus ujian SMA dan lulus ujian TKA. Kita buat tabelnya ya teman-teman ya. Misalnya P lulus SMA. Wah, benar, dia lulus SMA. Kemudian Q, dia lulus ujian TKA. Ya, coba kita lihat. Ternyata Alfian lulus ujian SMA dan lulus ujian TKA. Dan ya teman-teman ya, karena Alfian lulus SMA dan lulus ujian TKA, maka konjungsinya bernilai benar atau salah teman-teman? Benar. Benar, bagus. Lanjut ya teman-teman. Sekarang begini. Yang kedua, Alfian lulus SMA, benar. Nah, tapi misalnya dia ini Q-nya salah ya. Misalnya salah berarti tidak lulus ujian misalkan. Nah, salah satu syarat ada yang tidak terpenuhi. Bagaimana teman-teman? Apakah dia lulus? Tidak lulus. Tidak lulus apa? Tidak lulus PTN. Salah. Berarti bernilai salah. Betul. Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga. Alfian belum lulus SMA. Ya, atau mungkin belum lulus SMA berarti kan salah ya teman-teman ya. Kemudian tetapi lulus ujian TKA misalkan, ini benar. Nah, bagaimana nilai konjungsinya? Benar atau salah? Salah. Salah. Karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Nah, yang parah yang ini teman-teman. Syarat P tidak terpenuhi, misalkan. Nggak lulus SMA. Dia juga tidak lulus ujian TKA. Misalkan begitu, salah semuanya ya. Maka apakah dia lulus diterima PTN SNBP? Tidak. Tidak. Berarti di sini juga nilainya salah. Nah, terbukti teman-teman ya, bahwa dalam konjungsi itu kedua syarat harus bernilai benar. Salah satu aja tidak bernilai benar, maka kesimpulannya adalah salah. Oke, sekarang kita terapkan pada yang kedua teman-teman. Nah, bolehlah ini teman-teman apa namanya bantu saya ya melengkapi tabel. Nah, kita punya 3 kolom
proporsi dan 1 proporsi konjungsi. Kalau tadi kan konjungsi antara P dan Q. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman menjabarkan dan menguji kebenarannya. Bagaimana kalau misalnya proporsinya P konjungsi negasi Q. Monggo silakan, ada yang mau mencoba? Yang P dulu. P-nya benar. Benar. Q-nya Q-nya benar. bernilai benar. Bentar ya. Ini agak macet dikit. Benar, oke. Maka untuk Q-nya negasi Q Ah, salah. Oke. Silakan, Mbak. P dan Konjungsi P terhadap negasi Q ini nilainya salah. salah. Bagus. Bentar ya, ini agak mobil. Bentar. Oke. Berikutnya saya coba isi yang lain ya. Oh, sebentar. Ya. Selanjutnya, Mbak, boleh dilanjutkan? Baris Benar. kedua. Bentar. Ya, bernilai benar. Q-nya bernilai Salah. salah. Negasi Q-nya Benar. benar. Silakan dikonjungsikan. Benar dengan benar. Benar. Benar, baik. Baris ketiga. P-nya salah. Terus Q-nya Benar. benar. Kemudian negasi Q-nya Salah. salah. Benar. Oh, bentar. Ada di sana nih. Ya, kebalikannya. Salah. Maka bernilai P negasi Q konjungsinya Salah. salah. Ya. Konjungsi di sini nanti kita menghubungkan dengan negasi P Q ya, Mbak ya. Lanjut P-nya. Salah. Salah. Sebentar dulu. Ini kok jaringannya lemot sekali nih. Bentar ya teman-teman ya. Kok lemot sekali nih. Kenapa ini? Sebentar. Kamu masih mendengar suara saya, Mas, Mbak? Masih. Masih ya. Ini layar saya nge-freeze ini. Sebentar. Mohon bersabar sebentar. Oh, baik. Baik. Alhamdulillah sudah normal ya. Baik, mohon maaf. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Maaf, barusan nge-freeze ini. Oke. Saya lanjut. Nah, sekarang bagaimana jika nah ini, jika proporsi P-nya bernilai salah, maka Q-nya bernilai juga salah. Kemudian negasi Q Benar. benar, maka S hasilnya salah. Nah, ini bisa kita buktikan ya teman-teman ya.
entah kita negasikan P, entah kita negasikan P, atau kita buat dua-duanya negasi, bisa teman buktikan sendiri-sendiri. Nggih. Yang syarat awalnya harus terpenuhi adalah kedua proporsi ini ketika dikonjungsikan akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Itu aja sudah. Nggak ada opsi-opsi yang lainnya lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, di modul juga banyak itu latihan soalnya saya lihat. Yang berikutnya, kita ke konektif yang berikutnya teman-teman. Ya, ada istilah disjungsi di sini. Nah ini, disjungsi. Apa disjungsi itu? Teman-teman bisa melihat disjungsi adalah disjungsi ini adalah salah satu konektif pada proporsi ya teman-teman ya. Nah, yang tandanya berbentuk P. Jadi misalkan P dan Q adalah dua proporsi dan misalkan P kita disjungsikan dengan Q, kita tulis P VQ. Nah, apa itu disjungsi? Di sini disebutkan teman-teman ya. Jadi P dan Q, jika dua proporsi ini kita disjungsikan, maka kedua-duanya bernilai salah. Ya, bernilai salah jika kedua-duanya salah. Ya, maka selain itu benar. Ya, kebalikannya konjungsi ya teman-teman ya. Jadi kalau konjungsi bernilai benar kalau dua-duanya benar. Nah, sedangkan pada disjungsi bernilai salah kalau kedua-duanya salah. Berarti kalau salah satu saja benar, maka benar semuanya. Ini dia tabelnya teman-teman ya. Nah ini, jika P bernilai salah, jika Q bernilai benar, tetap benar. Untuk kesimpulan didisjungsikan. Ketika dua-duanya proporsi benar, maka akan benar. Jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai salah, baru kesimpulan disjungsinya adalah salah. Jika proporsinya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka disjungsi dari P disjungsi Q adalah bernilai benar. Nah, dari sini kita bisa membuat catatan kecil ya teman-teman ya di sini. Apa catatan kecilnya? Catatan kecilnya adalah yang pertama, ya, yang pertama adalah pada disjungsi bernilai benar hanya bernilai salah jika dua-duanya salah. Pasti. Yang kedua, bernilai benar ya jika salah satunya benar, gitu aja sudah. Atau sesuai definisi tadi bahwa disjungsi itu bernilai salah jika dua-duanya salah, berarti selain itu adalah benar. Selain itu tuh bisa berarti bisa proporsi yang pertama benar, yang proporsi Q-nya salah, atau mungkin proporsi P-nya salah, Q-nya benar, atau mungkin dua-duanya benar, maka akan bernilai benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya punya tabel ini teman-teman. Nah, ada yang bisa mengerjakan teman-teman? Saya tunggu sudah. Saya tunggu teman-teman bisa bisa share screen nggak ya Mbak Hiftiah, teman-teman Mbak Hiftiah? Ada Mbak Hiftiah nggak di sini ya? Nah, di sini saya punya tabel teman-teman ya. Saya punya tabel. Nah, teman-teman apa namanya? Bisa dikerjakan mungkin di buku tulis masing-masing begitu. Kemudian nanti teman-teman bisa apa? Di foto, kirim di grup.
Saya ingin tahu, saya ingin tahu teman-teman apakah sudah memahami itu atau belum. Saya share ya di grup Belber kita ya. Nah, ya, itu teman-teman, saya kirim. Nah, saya tunggu. Teman-teman sudah, saya ingin tahu jawabannya teman-teman bagaimana. Nah, silahkan, saya tunggu. Itu ada dua soal teman-teman. Soal yang pertama adalah lengkapilah hubungan proporsi berikut ini dengan disjungsi. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. 4 kolom pertama, teman-teman mengisi sesuai dengan kebenaran tadi ya. Benar-benar, salah-salah. Untuk yang P, kalau yang Q teman-teman pasti paham. Benar, salah, kemudian negasi P-nya bagaimana, negasi Q-nya bagaimana. Ini keliru ya teman-teman ya. Ini keliru. Harusnya ini bukan, mohon maaf. Ini harusnya bukan konjungsi ya teman-teman. Harusnya disjungsi. Sebentar ya. Saya sambil. Boleh diganti teman-teman ya. Boleh diganti. Nah, itu ada yang salah itu tandanya. Nah, ini salah ini tandanya. Ini harusnya bukan konjungsi nih. Harusnya apa namanya? Ya, harus dijungsi ya, betul ya, betul ya. Oh ya, betul ya. Udah betul teman-teman ya. Maaf, udah betul. Ini udah betul disjungsi. Ya, betul. Silakan teman-teman, saya tunggu. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah bisa dikirim di grup ya. Saya share nanti di jawaban siapa siapa begitu. Kurang lebih mungkin 5 menit cukup ya. 5 atau 10 menit. Silakan saya tunggu teman-teman. Sambil mengerjakan, saya tunggu. Sudah saya kirim di grup ya sepertinya ya. Ya, silakan teman-teman yang sudah selesai bisa di-share ya. Saya baca, kita share bareng-bareng nanti di grup ya. Saya share di Microsoft Team kita ini malam hari ini sambil kita bisa koreksi bareng-bareng ya. Mungkin ada kesalahan, mungkin tidak benar begitu. Silakan teman-teman mencoba mengisi tabel itu dilengkapi begitu sampai jam 9 lebih 10 ya. Saat ini jam 9 lebih 2 menit. Silakan teman-teman.
Ya, silakan diisi teman-teman ya. Silakan teman-teman isi. Kira-kira eh, di kolom P bagaimana, di Q bagaimana, negasi P bagaimana, negasi Q bagaimana, negasi P disjungsi Q berapa nilainya, kemudian negasi P disjungsi Q bagaimana? Silakan. Oke, ini Mbak siapa ini ya? Sebentar ya teman-teman ya. Saya coba kita lihat jawaban dari teman kita ini. Yang pertama. Oke. Iya, iya. Dengan siapa ini? Jawabannya siapa, Mbak? Siapa ini? Mbak atau Mas ya? Diana. Oh iya. Siapa, Mbak? Oh, Mbak. Yang tadi Bogor. Jogja ya? Jogja atau Bogor tadi? Dari BPJ mana, Mbak? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Baik, terima kasih. Eh, kita lihat jawabannya Mbak. Proporsi P bernilai benar. Oke, Q benar. Ini P-nya benar, salah, salah, benar. Oke, kalau 1, 2 ada benar. Kita lihat kesimpulan P dengan Q. Disjungsi P dan Q akan bernilai salah kalau salah. Selain itu benar, ya betul. Kemudian kita lihat negasi dari P. Berarti kalau lawannya BBSS, jadi lawan negasinya SSBB. Ya, betul. Kemudian, ini paling gampangnya teman-teman ya. Proporsi Q BSBS berarti negasinya SBSB. Nah, sekarang kita disjungsikan antara negasi P dengan negasi Q. Misalnya, kita lihat di sini negasi P-nya bernilai S, negasi Q-nya bernilai S. Maka disjungsinya sesuai dengan definisi ya. Bernilai salah jika kedua-duanya salah. Oke, betul. Kemudian disjungsinya, negasinya P adalah S. Oke. Q-nya B. Maka kesimpulannya bernilai benar ya. Salah satunya bernilai benar ya. Kemudian kita lihat negasi P-nya adalah B, bernilai benar. Negasi Q-nya bernilai salah, maka kesimpulannya benar. Dan berikutnya, negasi P benar, negasi Q benar. Maka kesimpulannya adalah benar. Ya. Nah, Mbak bisa buat kesimpulan nggak, Mbak? Apa sih yang bisa disimpulkan dari P disjungsi Q dan negasi P disjungsi negasi Q? Menurut Mbak apa kesimpulannya ini, Mbak? Silakan, Mbak, yang dari Purwokerto mungkin boleh berpendapat. Kita lihat kesimpulan dari proporsi P disjungsi Q benar-benar salah gitu ya. Sementara hasil kesimpulan negasi P dengan disjungsi dari negasi Q hasilnya SBBBBB begitu. Oke, baik, sambil menunggu mungkin kita lihat jawaban teman-teman lain ya. Dari Mbak Ika kayaknya ini. Betul ya Mbak Ika ya? Ya, dari Mbak Ika Yuniarti. Kita lihat. Oh, sebentar. Sebentar. B, S, S, B, B. Oh, baik. Tidak berurut ya Mbak ya. Tidak berurut ya Mbak ya. Tapi bolehlah. Walaupun ini tidak berurut, tetapi jawabannya benar. BS jadinya
B, SS jadinya S, oke. Benar, 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 SB benar, baik. Ya, lebih baik Mbak Ika, saran saya, untuk yang jawaban Mbak Ika, kita buat proporsi sesuai seperti modul ya Mbak Ika ya. Jadi misalnya P-nya benar, urut Mbak. P-nya benar, Q-nya benar. Habis itu P-nya benar, Q-nya salah. Habis itu P-nya salah, Q-nya benar. Sampai akhirnya keduanya salah. Seperti gitu ya Mbak Ika ya. Walaupun secara esensi benar sih. Cuma lebih baik alurnya seperti itu. Sehingga Baik, Pak. negasinya, iya sama-sama Mbak Ika. Semangat ya Mbak Ika, semangat, semangat. Insya Allah nilai A. Kemudian negasi P-nya S, oke. B, ini S, ini B. Betul. Negasi Q-nya B, B, S, S. Kita lihat kesimpulannya SB. Benar, BB benar, SS salah. Ya, makasih Mbak Ika. Ya, makasih Mbak Ika. Mungkin Mbak Ika mau bantu? Apa sih kesimpulan yang didapatkan dari P disjungsi Q dengan negasi P disjungsi negasi Q? Mbak Ika punya kesimpulan tidak? Oke, kalau teman-teman masih belum bisa mempunyai kesimpulan, saya coba tambahkan satu tabel lagi ya teman-teman ya. Menarik sekali ini sepertinya. Saya buat tabel lagi ya teman-teman ya. Oh, nggak perlu tabel. Kayaknya perlu saya tambahi kolom aja deh teman-teman ya. Sebentar. Ini menarik ini. Nih, saya buat lagi seperti ini. Ya, saya share habis ini ya teman-teman. Oke. Hmm, saya stop sharing dulu. Saya share lagi yang materi itu. Ya, nah ini teman-teman. Bagaimana jika saya tambahkan satu lagi, ya, tak tambahkan satu lagi kolom teman-teman. Insert column right. Nah ini, bagaimana jika seperti ini teman-teman? Nah, yuk kita pecahkan bareng-bareng. Bagaimana seperti ini? Seperti ini, kemudian seperti ini, ya. Iya. Ya. Teman-teman ada bisa bantu? Ini saya bantu ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman yang berkesimpulan. Nah, ini bernilai benar, ini benar, ini benar, ini salah, ini salah, ini salah, ini benar, ini salah. Ya, boleh ya teman-teman ya, sambil ikut-ikut. Ini salah, ini benar, ini benar. Kemudian ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Ini tadi sudah jelas jawabannya benar, ini benar, ini salah. Yang ini salah, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, saya minta tolong yang ini teman-teman, tabel yang ini. Kok tabel sih? Kolom ya. Kolom ya teman-teman ya. Saya kasih warna apa ya teman-teman ya. Nih warna kuning ya. Silakan teman-teman. Diisi apa nih kira-kira? Silakan teman-teman. Diisi apa kira-kira ini? Jadi saya tambahkan satu kolom lagi. Negasi buka kurung, P disjungsi Q tutup kurung. Nah, coba teman-teman berikan nilai kebenarannya. Silakan. Silakan teman-teman. Apakah
kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mau tanya, apakah kolom ke-6 ini mempunyai hubungan dengan kolom ke-5? Coba dapat. Nah, silakan teman-teman. Apakah kolom ke-6 itu ada hubungannya dengan kolom ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 6, 7. Apakah kolom ke-7 mempunyai hubungan dengan kolom ke-5? Ini kolom ke-7, ini kolom ke-5. Nah, kalau iya pasti teman-teman bisa paham tuh. Kolom ke-5 kita baca proporsi P atau Q. Ya, nilai kebenarannya benar, 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 salah. Nah, silakan yang ini gimana teman-teman? Bagaimana mensiasati untuk melengkapi kolom ke-7? Ya, negasi, buka kurung, proporsi P, disjungsi Q. Silakan teman-teman bisa langsung berpendapat ya di unmute atau bisa juga di foto, kirim lagi ke grup, kita bisa koreksi bareng-bareng. Silakan teman-teman. Saya tunggu. Boleh teman-teman berpendapat ya. Boleh berpendapat langsung di unmute gitu. Boleh juga teman-teman ini apa namanya mengirim di grup. Saya share screen ya. Saya share screen. Saya ini apa namanya kirim SS-nya di grup. Nah, tangkapan layarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Monggo silakan mau dilengkapi, dikirim grup. Nanti saya bacakan. Saya tampilkan di presentasinya. Monggo silakan. Bagaimana jika negasi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung begitu. Silakan teman-teman. Ya, sebentar teman-teman ya, saya mau ngambil minum izin sebentar saja. Ya, silakan teman-teman lanjutkan. Mungkin ada yang sudah ketemu jawabannya ya, bisa difoto, kita bahas bersama-sama, bisa dikirim di grup ya. Jadi saya tampilkan di sini. Ada 11 ya teman-teman yang ikut malam hari ini. Silakan teman-teman, masih ada waktu. Ini Mbak Aulia Eka ya. Oh, tadi izin rewel. Ya, silakan Mbak Eka. Saya belum lihat chat tadi ya. Oke. Ya, ya, ya. Silakan teman-teman. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa dikirim di foto ya. Ya, dalam bentuk foto kita bahas nanti. Ya, silahkan masih ada waktu ya sampai jam 9.30. Mas Rivaldi, oh terima kasih nih. Mas Rivaldi, Mas Rivaldi. Sebentar. Mas Rivaldi.
Kita coba stop sharing ya. WhatsApp. Ya, ada Mbak Rika Yuniarti lagi sama Mas Rivaldi ya. Baik, terima kasih ya. Teman-teman juga boleh kok ngirim sambil nunggu ya. Sambil nunggu saya coba ulas bareng-bareng nih jawabannya Mas Rivaldi. Mas Rivaldi, kalau saya boleh tahu dari UPBJ mana, Mas? Dari UPJJ Bogor, Pak. Dari mana? Bogor. Iya. Ah, terima kasih. Baik, baik. Baik, Mas Rivaldi, yuk kita cek Mas Rivaldi. Oke, oke, oke. Ya, bagaimana cara Mas menentukan jawaban ini, Mas? Boleh disampaikan ke teman-teman? Jawaban Mas benar nih. Salah, 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 benar. Kalau Cuk. saya kalau Hmm. kalau ada kurungannya saya identik Hmm. sama konjungsi sih, Pak. Iya. Ya, boleh, Mas. Boleh. Ya, boleh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Saya mau geser ke Mbak Ika Yuniarti. Mbak Ika, oke, benar-benar. Ya, Mbak Ika ada tips untuk menyelesaikan kolom warna kuning ini, Mbak. Boleh di-share ke teman-teman gimana caranya, Mbak? Ada tipsnya? Ya, silakan Mbak Ika. Boleh berbagi dengan teman-teman. Jawabannya Mbak benar nih. Nggak ada tipsnya, Pak. Oh, ada tipsnya. Gimana cara Mbak tadi menyelesaikan ini? Boleh dong di-share alurnya gimana? Cuman yang di kolom sebelahnya itu yang P disjungsi Hmm? Q Oh, iya. dinegasikan kan jadi lawannya Ah, ya. iya, iya, iya. Begitu saja. Iya, iya, betul, Mbak. Iya, memang cara praktisnya begitu sih. Kalau kita lihat tadi seperti saya sampaikan tadi, kolom ke-7 ini sebenarnya identik ya dengan kolom ke-5. Ya, tinggal kita kasih negasikan aja ya. Seperti di awal tadi, kalau negasinya dari benar ya jadi salah. Kalau negasinya salah ya benar gitu. Sehingga bisa kita katakan bahwa kolom ke-7 ini adalah kebalikan dari kolom ke-5 dan kolom ke-5 adalah kebalikan ke-7. Atau bisa kita katakan kolom ke-7 ini adalah bentuk negasi dari kolom ke-5. Jadi kalau misalkan di kolom ke-5 P disjungsi Q bernilai benar, maka negasinya adalah salah. Ini kan bernilai jika P konjungsi maaf P disjungsi Q bernilai benar, maka negasinya adalah salah. Terus begitu ya. P disjungsi Q bernilai benar, maka di sini bernilai salah. Dan yang terakhir, ketika disjungsinya P Q adalah salah, maka negasinya adalah benar. Begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Malam hari ini pembahasan kita kurang lebihnya. Saya mohon maaf ya, mungkin ada yang kurang, tapi insya Allah kita akan lengkapi kembali besok pembahasan kita. Kita akan bahas implikasi, diimplikasi, dan penarikan kesimpulan, insya Allah seperti itu. Sehingga malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada khilaf kata dan khilaf penjelasan. Karena yang benar hanya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dan saya sebagai Roni Faisal mungkin ada kekurangannya. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Tetap semangat. Senin besok sudah tugas 1 teman-teman ya. Jadi teman-teman siap-siap, nggak usah dredeg. Kerjakan saja soal tugas 1, jangan nunggu deadline ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin jika ada kendala-kendala berkaitan cara mengerjakan tugas 1, teman-teman bisa share di grup, nggak apa-apa. Bukan tanya jawabannya ya. Bukan tanya jawabannya, tapi jika ada kendala
misalkan kok bisa begini, nanti caranya bagaimana, itu insya Allah saya akan balas. Tapi kalau teman-teman tanya jawabannya nggak saya balas. Dan tidak perlu japri ya teman-teman ya, di grup boleh kok diskusi. Jadi bukan saya ngasih jawabannya, tapi saya bantu teman-teman untuk mengarahkan supaya tepat bagaimana. Heeh. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh minta share jawaban. Boleh ditanyakan ini seperti apa. Dan harapannya kalau di-share di grup, nanti kan teman-teman yang lain tahu ya yang menempuh mata kuliah ini. Sehingga nggak perlu tanya-tanya lagi ke saya secara japri ya, karena udah dibahas. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf semuanya. Sukses selalu. Semoga dapat nilai A, tugas-tugasnya dapat 100. Dan nanti ketemu di semester 2 lebih baik insya Allah. Sampai UAS. Amin. Jazakallah khairan khair sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Selamat malam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mohon Kak. izin undur diri ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.